Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah berjumpa lagi kita dalam bahasan kali ini. Semoga selalu membawa manfaat dan kebaikan untuk kita semua, insyaallah. Bahasan kita kali ini tentang berkorban untuk yang sudah meninggal dunia. Ada 3 pola yang akan disampaikan dalam bahasan ini. Silahkan diikuti sampai akhir, semoga bermanfaat. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa berkorban ini hukumnya sunnah muakkadah bagi orang yang masih hidup dan memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Bahkan secara tegas Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis beliau bahwa orang yang memiliki kemampuan untuk berkorban namun dia enggan melaksanakannya, maka hendaknya jangan dekati musola atau tempat sholat kami, kata beliau. Hebatnya lagi, nilai pahala kebaikan berkorban ini sangat cepat sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan sebelum darah hewan kurban yang disembelih sampai menyentuh tanah. Lalu bagaimana kalau sekiranya semasa hidup kita ada kemampuan untuk berkorban, juga sudah punya niatan untuk berkorban, bahkan sudah merencanakannya, namun belum sampai hari Adha, Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita wafat. Apakah ahli waris atau keluarga kita boleh melaksanakan kurban untuk yang telah meninggal dunia? Nah, dalam bahasan ini kami sampaikan bahwa ada 3 pola yang bisa dilakukan. Pertama, wasiat. Dalam hal ini para ulama sepakat bahwa apabila ada wasiat, dalam artian sudah jelas keinginan dan kemampuan untuk berkorban sebelum wafat itu ada, maka setelah wafat hendaknya keluarga atau ahli warisnya melaksanakan wasiat tersebut, yaitu menyembelih hewan kurban atas nama almarhum dan almarhumah. Kedua, sedekah, yaitu jika yang wafat sebelum tutup usia tidak pernah berwasiat, dan ketika datang hari Adha, ahli warisnya berinisiatif sendiri untuk melaksanakan kurban atas nama yang sudah wafat tersebut. Apakah ibadah kurbannya ini sah? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Dalam mazhab Asy-Syafi'i sendiri ada yang mengatakan tidak sah kalau tidak ada wasiat. Namun ada juga yang mengatakan sah, karena termasuk dalam bab atau kategori sedekah atas nama mayit. Sedekah itu sah untuk mayit dan baginya pahala atas sedekah tersebut. Ketiga, berserikat dalam pahala, yaitu ketika wasiat tidak ada dan keluarga juga tidak punya dana untuk bersedekah dalam bentuk hewan kurban secara khusus atas nama anggota keluarganya yang sudah wafat. Bolehkah satu hewan kurban diniatkan untuk seluruh keluarga, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat? Dalam hal ini kita dapat mengikuti langkah Nabi SAW, di mana beliau pernah berkurban dengan meniatkan kurban dari diri beliau sendiri dan dari seluruh umatnya. Beliau mengatakan, "Ya Allah, ini adalah kurban dariku dan dari umatku." Hal ini tercantum di dalam hadis riwayat Abu Dawud. Artinya berserikat dalam memohon pahala. Jadi bolehlah kita dengan satu hewan kurban yang kita miliki, maka kita niatkan pahalanya untuk diri kita sendiri dan untuk seluruh keluarga kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Sebagaimana dalam hadis riwayat At-Tirmizi dari Abu Ayyub radhiyallahu an, ia mengatakan bahwa pada masa Rasulullah SAW ada seorang suami yang menyembelih hewan kurban seekor kambing. Ia niatkan sebagai kurban bagi dirinya sendiri dan juga keluarganya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga uraian ini bermanfaat dan menjadi panduan kita dalam melaksanakan ibadah kurban, terkhusus bagi keluarga kita yang sudah mendahului kita, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.